yang tadinya masyarakat itu harus berjalan kaki jauh, ya. Jadinya sekarang harapannya nggak jauh-jauh, kan gitu, ya. Sehingga mungkin kalau hujan tidak terlalu kehujanan, kan gitu, ya. Mendekatkan pelayanan, syukur kalau dari depan gang sampai dengan depan tempat tujuan, depan kantor, kan gitu. Tentunya koneksi dengan yang lain. Saya di halte ini nih, yang di belakang saya itu di mana posisi wirawirinya, kan gitu. Saya mau naik ini nih jam sekian, kira-kira kalau sampai sana nutut apa enggak ya? Oh dia masih di sini nih, oh nutut, saya ke situ dulu lah, gitu. Enggak, yang dari awal nih masyarakat tuh pengen mencoba, pengen muter. Gak mudun-mudun. Nah mudun-mudun gitu loh. Iya. Nah jadi dia muter dari Benowo itu, dia pengen muter sampai ketemu Benowo lagi. Biasa. Dulu Surabaya juga gitu. Waktu masih gratis dia sering muter-muter dulu. Oke, selamat siang para Tribuners. Ya, senang sekali saya hadir kembali untuk menemani para Tribuners, Surya Online TV dan Tribun Network semuanya. Saat ini kami atau kita akan hadirkan langsung tamu yang cukup istimewa, yang saat ini membuat gembar Surabaya akan angkot AC. Ya, di depan kami, di depan saya ada Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Bapak Tunjung Iswandaru. Siap. Selamat datang di rumah podcast kami, Pak Tunjung. Alhamdulillah. Salamannya banget nih yo, hangat begitu. Kan harus hangat, Mas. Betul ya. Nah, Pak Tunjung, Pak Kadis Hub ya, Pak Tunjung ya. Tunjung itu asli Surabaya, Pak? Asli, Mas. Lu asli ya, arek Surabaya iki. Arek Surabaya. Betul. Nah, angkutan ini belakangan ini Pak, hari-hari ini ada angkutan yang namanya feeder. Ya. Kalau kita nyebutnya angkot ber-AC, angkutan pengumpan tapi ber-AC Pak ya. Iya. Namanya apa itu Pak? Namanya angkutannya Wirawiri Surabaya. Teko jenengin tau wis Surabayaan ya. Iya. Wirawiri. Karena memang harus wirawiri. Wirawiri ya. Betul. Harus wirawiri kan gitu. Supaya gampang ingatnya. Seliweran wirawiri ya itulah ya. Keren. Pernah apa ya? Kuat berarti ya dari diksinya. Itu yang jenengan sendiri yang kok tiba-tiba muncul dari kalimat wirawiri, kata wirawirinya sudah kuat loh Pak sebenarnya. Surabayanya sudah kuat. Ya. Tidak angkot, tidak land, tidak begitu. Memang kearifan lokal yang dipakai ya. Itu dia. Diharapkan gampang mengingatnya. Masyarakat nggak susah kan gitu. Betul iya. Nah, diluncurkan kalau tidak salah saya kemarin membaca tanggal 3 kemarin ya. 3 Maret ini berarti hari Kamis kemarin. Tanggal 2 Maret. Oh 2 Maret. 2 Maret. Oh 2 Maret. Iya. Hari Kamis 2 Maret. Iya. Nah, ini tampaknya warga masyarakat menyambut betul antusiasme sangat tinggi, Pak. Alhamdulillah. Iya. Itu angkot itu bisa masuk ke kampung-kampung gitu, Pak? Iya, jadi dia masuk, memang dia fungsinya kan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Yang tadinya masyarakat itu harus berjalan kaki jauh, ya. Jadinya sekarang harapannya nggak jauh-jauh, kan gitu. Ya, sehingga mungkin kalau hujan tidak terlalu kehujanan, kan gitu. Ya. Mendekatkan pelayanan, syukur kalau dari depan gang sampai dengan depan tempat tujuan, depan kantor, kan gitu. Tentunya koneksi dengan yang lain. Tapi intinya harapannya itu first mile-nya dapat, ya. Jadi yang paling terdekat dari asal itu dapat duluan. Ya. Mendekatkan pada posisi si calon penumpang. Iya. Itu. Artinya berada di mulut gang, tidak masuk gang atau gang lebar tapi dimasuki enggak? Gang lebar dimasukin. Gang lebar dimasukin, tapi dia kan seperti angkot tapi tidak bisa berhenti sembarangan. Oh ini dia. Tetap ada bus stopnya di situ. Nah, jadinya tidak bisa dulu di tek berhenti. Kiri-kiri gitu. Nggak bisa. Sekarang mereka ada SOP-nya. Nah, berhentinya harus di tempat-tempat yang ditentukan. Keren. Iya Pak, harus maju beginilah ya. Iya, supaya lebih tertib ya.
lebih teratur kan, harus apa ya, menjadikan kota yang maju ya. Ya, betul. Ya. Memberi layanan pada masyarakat ya, dengan sepenuh hati itu. Betul. Sepenuhnya memberi layanan. Nah, yang membedakan feeder ya, selain fasilitas nyaman, sebenarnya membedakan feeder dengan angkutan atau dengan angkot ataupun land di Surabaya apa sebenarnya? Jadi mestinya kalau namanya pengumpan itu mestinya hampir sama ya. Cuma beda pelayanan kan gitu. Angkot pun bisa dikatakan feeder juga, dia mengumpan juga dari perkampungan juga. Mengumpan dari mana ke mana atau yang diumpan siapa? Yang diumpan masyarakat, penumpang tetap kepada jaringan utama, sama dengan angkot. Tapi ini lebih disempurnakan lagi, di mana bedanya kalau angkot konvensional, pengemudi itu masih menanggung risiko pendapatan. Akhirnya pelayanan jadi turun apabila penumpangnya nggak ada. Karena harus ngetem lama-lama, Mas. Ya. Jadi kan dia setoran atau paket begitu kan ya. Tetapi kalau ini kan enggak. Ini dibayar, sudah dibayar pasti oleh pemerintah daerah, ya kan. Pengemudinya dan helpernya dapat penghasilan tetap. Oh, ini dia ya. Nanti akan saya tanya itu bagaimana detailnya, siapa driver, siapa helper, siapa pendapatannya berapa. Dia hanya melayani saja. Ada penumpang diambil, nggak ada penumpang ditinggal, kan gitu. Jadi sistem janggolnya atau operasionalnya mereka tidak nunggu lagi orang di depan gang. Oh, ini di depan gang nih nunggu nih, biasanya kan gitu. Ngetem kan ya. Ngetem, nunggu dulu di depan gang lama, enggak, udah ada tinggal aja karena nanti belakangnya ada lagi kan gitu. Wah ini berarti menjadi jawaban yang sangat ditunggu oleh masyarakat ya. Angkot selain nyaman juga cepat itu. Cepat ya kan. Sudah ada ini memang, sudah ada sistem yang mengatur headway jarak antar feeder satu dengan feeder lain. Itu mereka semua ini kan dimonitor oleh CC Room ya, namanya SIUTS itu memonitor pergerakan mereka. Kalau terlalu lambat bisa dikontak dari control room, Bapak terlalu lambat harus dicepatkan lagi. Tapi mereka juga punya timetable yang ada di mereka sendiri, bahwa jam sekian saya harus sampai di halte mana kan gitu, jam sekian saya harus sampai di halte mana kan gitu. Harapannya andaikan ada kemacetannya pun tidak terlalu jauh karena dia udah punya target, tapi tidak kebut-kebutan, sudah kita hitung kira-kira dengan kecepatan normal dia di berapa sampainya kan gitu. Kalau ini sebelum sampai ke trayek ya, titik-titik temu dan feeder tadi by the service kalau sekarang ini ya begitu sistemnya? Enggak juga. Jadinya kalau yang di ini kan dioperasikan oleh pemerintah kota sendiri. Berarti krunya semua yang bayar pemerintah kota ini. Berarti APBD ya? APBD, ya kan. Nah, memang di sini ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah. Sesuai diamatkan di undang-undang bahwa penyediaan angkutan umum merupakan tanggung jawab daripada pemerintah. Nah, ini jawabannya pemerintah sudah hadir di sini untuk menyediakan ini. Seperti itu. Seperti itu. Pemkot Surabaya. Pemkot Surabaya sudah hadir di sini. Di atas layanan transportasi. Seperti disampaikan Pak Wali Kota harus lebih maju kan gitu. Kemudian yang kedua juga memperdayakan dari pengemudi yang lama yang ada di situ. Baik, nah feeder sudah jalan. Ini berarti sudah hampir belum ada seminggu ya? 5 hari, Mas. 5 hari. Gimana, Pak? Animonya? Animonya alhamdulillah bagus nih. Animo yang kemarin saya lihat penumpang udah di kisaran 2.600 sekian lah ya. Wow, ribuan berarti ya? Ya. Itu dari berapa unit yang kita operasionalkan? Saya ngoperasikannya sekarang harusnya 52, tapi saya operasikan masih 38 nih. Jadi tapi 52 unit ada di sini? Ada. Tapi hanya dioperasikan sementara adalah 32. 38 karena pengemudi masih kurang nih. Nah, pengemudi ini ya. Artinya bahwa feeder
dengan 4 tadi Bang, rencana 52 unit, 38 unit karena kekurangan driver dan helper. Ya. Satu feeder ada berapa kru? Satu feeder ada 2 kru. Loh, 2 kru. Satu driver, 1 helper. Oh, jadi 2. Kalau dikalikan 52 berarti butuh 100. Harusnya totalnya saya butuh 218. 218. Ya. Nah, enggak gini, karena kerjanya 20 hari, Mas. Oh, itu dia. Saya pikir sehari saretnya. Enggak, jadi gini, dia kerjanya memang 8 jam. Tapi satu orang itu kerjanya 20 hari. Kenapa tidak 30 hari? Yang pertama karena supaya teman-teman supir angkot existing itu bisa ikut kerja juga semua. Kalau kita buat 1 bulan kan cuma sedikit orang yang bisa direkrut. Kalau cuma 20 hari bisa lebih banyak. Jadi bisa merasakan semuanya gitu loh. Tapi gaji sebulan? Gaji kita kasih harian. Oh, harian. Ya, berapa ini? Kurang lebih 166. Berarti sekali janggol, sekali masuk pagi sampai siang atau 166. Oh, jadi dia bawa pulang hampir 200.000 itu. Ya 166 ya biasanya kita diterima. 196 atau 166? 166.000. Ya, sekitar 166.000 itu keduanya. Biasanya diterimakan seminggu sekali, 5 hari sekali. Oh, gitu. Seperti halnya kalau kerja begini ya? Iya. Karena teman-teman ini ada yang nggak bisa tiap hari. Supirnya ada nggak bisa tiap hari karena ada kesibukan gitu loh. Oke. Dia harus mengantar ini juga ada ini, jadinya kita buat ya udahlah. Kalau gitu 20 hari aja kerjanya gitu. Ya. Dulu nggak tidak bersinggungan waktu awal wacana feeder, kemudian ini artinya angkot yang saat ini memang sudah keberadaannya mulai harus real diakui, faktanya memang masyarakat mulai menjauhi angkot dan kemudian muncul feeder. Ya. Tidak terjadi gesekan dengan pelaku angkot? Ya, itu hal yang normal, yang wajar ya, Mas, ya. Tetapi kita kan sudah memberikan sosialisasi jauh-jauh hari sebelumnya. Bahkan sudah bertahun-tahun sebelum COVID pun kita sudah mulai mensosialisasikan itu bahwa nantinya ada angkutan baru. Harapannya bahwa supaya teman-teman pengemudi angkot existing ini punya pendapatan pasti yang lebih baik. Ya kan? Kami tidak menggusur. Ya, tapi ayo ikut rame-rame supaya lebih baik pendapatannya, ekonominya lebih baik kan gitu. Jadi bareng-bareng melayani masyarakat. Iya. Artinya si sopir existing, sopir angkot itu kita berdayakan, kita rekrut ya? Iya, direkrut. Kalau memang bapaknya mungkin sudah terlalu sepuh, bisa digantikan sama putranya. Ya, seperti itu. Harapannya sih pendapatannya tidak ada yang terkurangi. Harapannya lebih baik pendapatannya daripada yang sebelumnya. Dan kita yakin lah bahwa itu tampaknya memang ini menjadi jawaban untuk masa depan apa? Angkutan publik masa depan yang ada mulai dari feeder ini. Apalagi kita sudah terintegrasi ya, kita punya Surabaya Bus, kita punya Trans Semanggi Surabaya. Jadi kalau memang jadi gini Mas, kalau kita tidak care terhadap angkutan umum ini, jalan semakin macet. Kalau kita biarkan angkutan kota yang ada mikrolet ini lama-lama ditinggalkan oleh penumpangnya. Kasihan teman-teman ini pengemudi ini yang sudah merintis sudah jauh sudah bertahun-tahun dia mulai angkot Jaya sampai angkot ini, kalau nggak kita selamatkan ya nasibnya akan kasihannya. Jadi pemerintah hadir di sini untuk tetap bisa memberikan bantuan kepada teman-teman dalam bentuk ikut jadi pengemudi daripada feeder, bisa menjadi helper juga kan. Ya. Baik, tidak hanya sisi layanan tapi sisi bagaimana tadi memberdayakan sopir angkot yang kita harus berdayakan lagi. Termasuk tenaga kebersihannya. Jadi yang ngelap kalau malam selesai masuk pool itu ya kita ambil dari sama itu juga. Baik. Nah, supaya semua bisa bekerja gitu. Ya. Nah, kembali ke bagaimana feeder ini melayani masyarakat ya. Kita saat ini sudah berapa, kalau kita tadi nggak bisa turun di seberangan tempat. Ada titik turun atau titik stop di mana? Ada. Jadi berapa? Kurang lebih ada 300 ya. Ada ratusan ya, 300-an. Ya, halte maupun shelter ataupun bus stop.
Dan itu semua bisa dilihat dari aplikasi. Ya. Wow, saat ini sudah ada aplikasi? Sudah, mulai kemarin sudah bisa running. Itu di Gobis ya. Jadi di satu Gobis ya, Golek Bus itu, Gobis itu ada Golek Bus. Ya, Golek Bus itu. Golek Bus itu ya. Ada 2. Nanti kita milih tracking, nanti begitu kita klik tracking ada 2. Satunya Surabaya Bus, satunya Wirawiri Surabaya. Nanti diklik aja Wirawiri Surabaya. Nah, ini dia. Nanti bisa kita lihat nih. Saya di halte ini nih, yang di belakang saya itu di mana posisi Wirawirinya, kan gitu. Ini masih kita kembangkan terus. Kita sempurnakan ya. Kita sempurnakan, nanti kita tampilkan juga nanti. Timetable-nya. Tapi itu saat ini belum ya? Timetable nggak kelihatan, tapi posisi mobilnya kelihatan. Posisi feedernya kelihatan. Unitnya bergeraknya kelihatan. Di lintasan ini ada berapa unit yang saling begini. Ya, dari sini pun juga bisa kelihatan. Saya mau naik ini nih jam sekian, kira-kira kalau sampai sana nutut apa enggak ya? Dia masih di sini nih. Nutut, saya ke situ dulu. Gitu. Jadi para masyarakat Surabaya, para Tribuners kalau mau naik feeder saat ini sudah sampai di aplikasi. Cukup mengunduh di Play Store ya, di Play Store. Gobis. Ya. Gobis itu bukan sayuran, bukan bantalan Gobis, Mas. Gobis itu golek bis. Golek bis ya, Mas. Ya, itu bisa diunduh dan kemudian di situ apapun terkait dengan mulai jadwal masuk di situ. Nah, posisi kalau Surabaya Bus sudah. Oh, ya sudah. Kalau yang ini masih kita develop, masih kita terus kita kembangkan karena haltenya kan masih dalam evaluasi. Ternyata di sini haltenya kurang geser ini. Itu kan kita ada perubahan. Jadi nanti kalau sudah fix ya, udah settle, nanti kita masukkan itu. Jadi yang ada saat ini yang ada di aplikasi untuk feeder itu baru posisi. Jadi posisi feeder, tapi kelihatan kita di mana. Estimasi waktu sudah bisa perkirakan? Belum? Enggak. Karena mahal, Mas. Mahal untuk aplikasi. Bayarnya ke Google-nya mahal. Iya. Kalau dia ada durasi waktu itu, saya udah tanya dia tuh per satu orang ini dia kenanya itu kalau nggak sekian sen dolar ya, Mas ya. Iya. Nah, berarti maunya kami itu tahu bahwa sekian menit lagi sampai. Maunya gitu. Maunya begitu. Tapi begitu ngitung mahalnya, akhirnya sementara ini meskipun Surabaya Bis, kami hanya tahu posisi dia di mana sekarang. Nah, ini udah sangat membantu. Bisa membantu ya. Ya buktinya bisa memperkirakan kedatangan ya. Iya, sekarang saya ini sudah kewalahan ini. Kenapa? Kalau jam 7 pagi, jam 6 pagi, menjelang sampai jam 9, itu nge-lag sudah, Mas. Karena sudah banyak banget orang yang akses itu. Jadi berarti saya harus memperbanyak server kapasitas. Iya, benar. Sore hari juga gitu. Jam setengah 4 itu udah nggak kelihatan, yang kelihatan cuma petanya aja. Namanya unitnya nggak kelihatan. Karena banyak juga orang yang mengakses itu. Tapi kami udah lakukan ini koordinasi untuk bisa diperbesar ya, servernya ini. Ya betul. Tapi di sisi lain ini betapa banyaknya animo masyarakat kita, masyarakat Surabaya yang mau menggunakan layanan ini, Pak. Iya. Betul. Iya kan harusnya memang ya sekarang angkutan massal harusnya sudah dapat dijadikan budaya lah untuk bisa warga ini bisa naik karena udah nyaman. Betul. Surabaya Bus sudah nyaman, Semanggi sudah nyaman. Terus ini Wirawiri insya Allah aja nyaman kan begitu. Nyaman pastilah ya. Wirawiri kapasitas berapa, Pak? Itu kendaraan HIS sama 14. Katanya saya sama Grand Max. Grand Max-nya 10. 10 unit. 10 kapasitas penumpang. 10 penumpang. Nah, kalau HIS 14, Mas. 14. AC lagi dingin. AC dingin ya. Nyaman ya. Ya, dalamnya ada CCTV untuk keamanan ya. Ya, keamanan baik dari depan dari belakang. Jadi harapannya supaya tidak ada tindak kejahatan di situ ya, sudah kita bedakan tempat duduknya. Untuk lansia warna merah, untuk wanita warna pink, untuk umum warna hitam atau laki-laki di warna hitam, supaya tidak campur nanti kan gitu. Sudah kita bedakan itu. Kita lengkapi dengan safety belt, di situ juga ada safety belt. Masing-masing tempat duduknya safety belt. Terus kemudian di situ pembayaran menggunakan
non tunai, ya. Terus ada pembayaran. Tarif berapa sekarang? Tarif sekarang masih gratis. Oh, masih gratis. Masih gratis sampai 1 minggu dari peresmian. Wow. Ya. Dari tanggal 2 sampai tanggal. Ya, harapannya antara Jumat Sabtu udah berbayar lah. Ya. Jadi masyarakat Surabaya yang saat ini pingin mencoba atau pingin mendapat layanan terbaik dari feeder, Jumat Sabtu bisa sudah mulai bayar. Mungkin Sabtu ya mulai bayar. Oh, Sabtu. Tapi kalau connecting kan nggak bayar. Oh, artinya connecting dengan Surabaya. Dengan feeder dengan Surabaya Bus nggak bayar. Oh, nanti itu akan terintegrasi dengan Surabaya Bus kan? Kita mengantarkan penumpang untuk sampai ke Surabaya Bus. Ya. Itu sistemnya gimana nanti? Artinya tiket atau bayarnya cukup satu kali bayar di awal saja. Di awal. Ya, kalau kita naik feeder, di feeder di tapping nanti kan dikasih ada struknya keluar. Betul. Nah, struknya ini nanti untuk naik Surabaya Bus tunjukin aja. Belum 2 jam dia gratis kan, di scan lagi nanti. Oh. Jadi kalau mau naik Surabaya, kalau dia mau satu paket dengan Surabaya Bus misalnya. Iya. 5.000 bayarnya kan? 5.000 itu boleh cash atau non tunai? Boleh tunai? Non tunai semua. Wah. Pakai QRIS bisa. Pakai e-money boleh? E-money bisa, atau namanya kartu uang elektronik ya. Untuk tol itu tol. Oh iya. Caranya gampang e-tol itu ya? Ya, e-tol itu pakai itu dah. Itu bisa. Tapi kalau aplikasi pembayaran juga? 500. Aplikasi pembayaran? Bisa? Enggak, kita enggak aplikasi, belum aplikasi pembayaran. Masih itu nanti ke depannya mungkin aplikasi pembayaran. Jadi pakai e-money, pakai pakai non tunai atau pakai QRIS. Oh, QRIS bisa. M-banking QRIS itu bisa. Betul. Bisa langsung. Di scan gitu ya kalau QRIS. Kalau e-money itu di tap gitu ya. Tempel. Iya, nanti ada masuk ke video. Nanti ada helpernya. Oh, ditempel video. Ada, langsung tit gitu. Berhasil gini ya, enggak? Iya. Tempel di situ. Oh. Ya. Baik. Gitu. Jadi masuk kalau itu mereka ingin naik meneruskan di Surabaya Bus, cukup membayar satu itu 5.000. Ya udah, satu itu nanti sebelum 2 jam, andaikan dia belum 2 jam. Ya kan masih perjalanan belum sampai 2 jam. Oh iya. Terus dia oper ke Surabaya Bus nggak usah bayar. Ntar kalau dia turun lagi mau beli apa lagi sebelum sampai 2 jam naik lagi. Masalah. Masalah. Tapi tentu naiknya di halte loh ya, jangan. Iya, jangan. Oh, jangan di kenangan jalan. Nggak berhenti soalnya. Oh iya benar. Oke. Nah, tarif sudah, kemudian ini evaluasi sudah dilakukan. Kita masuk sudah. Kita naik berapa rute? Berapa istilahnya apa? 5 trayek. Oh. 5 koridor. 5 koridor. Ya. Koridor 1 itu mana? Koridornya itu yang pertama itu dari Benowo sampai Tunjungan. Benowo. Titik dari Benowo. 2 dilepas 2 Mas. Tunjungan dilepas, Benowo dilepas. Oh iya, betul. Nah, itu kita menggunakan mulai jam berapa? 05.30. Setengah 6. Ya. Oke. Kita menggunakan HIS. Oh. Kapasitas besar. Oh iya, yang jauh ya. Nah, tapi di fenomenanya ini yang di tengah jalan nggak bisa naik. Karena dari awal yang dari awal nih masyarakat tuh pengen mencoba, pengen muter. Gak mudah-mudah gitu loh. Iya. Nah, jadi dia muter dari Benowo itu dia pengen muter sampai ketemu Benowo lagi. Biasa. Dulu Surabaya juga gitu. Iya. Masih gratis dia sering muter-muter dulu. Iya, enggak apa-apa, ini euforia dan harus kita dukung mereka. Kita dukung ya. Jadi akhirnya di tengah nunggu, loh kok penuh. Nunggu belakang lagi penuh juga. Enggak oleh jejel-jejelan enggak oleh, Pak. Enggak. Iya. Yang penting di dalam aja Iya. Oh, enggak oleh. Enggak boleh. Nah, itu terus kemudian juga ini satu nih. Ini pintunya jangan dibuka. Yang buka adalah supir. Wah, betul. Karena otomatis. Oh. Jadinya hanya supir yang bisa membuka. Jadi nggak usah penumpang, nggak usah buka pintu, nggak usah. Handle itu nggak usah. Nanti dia otomatis bukanya. Oh, jadi seperti halnya bis yang. Iya, jadi seperti Grand Max rasa Alphard. Ya saya bukanya begini. Iya. Jadi buka sendiri otomatis. Nanti nutupnya pun otomatis dia. Sliding ya. Sliding dia seperti itu. Seperti itu. Jadinya itu Tunjungan ke Benowo. Terus ada lagi dari TIJ. Sebenarnya kalau Tunjungan ke Benowo dengan jarak jauh itu idealnya berapa menit? Nantinya itu akan sampai di titik tujuan berapa menit? Kalau nggak salah Benowo itu cukup lama Mas, ada 1 jam kali Mas. Oh. Ya. Nanti juga 1 jam kalau sudah itu aplikasi sempurna, kemudian kalau ini kan kita tidak punya jalur khusus ya. Iya. Jadinya semua tergantung
lalu lintas. Kondisi jalan kondisi jalan, benar. Benowo itu berarti mulai dari Benowo, Kandang. Dari terminal Benowo. Betul. Ya. Terus ke GBT juga, Mas. Oh, dia ke sana. Ya, jadinya GBT daerah Jawar itu juga ikut masuk juga, ya. Nah, itu nanti pun untuk U20 kan juga bisa digunakan. Wah, ini berdundun mororono kabeh lah. Persiapan U20 kan juga bisa menggunakan itu tuh. Enggak usah naik sepeda motor ya. Numpak feeder aja ke situ. Nanti dia kemudian dia lewat kembali lagi persis di Singapura. Di jalan GBT itu ya. GBT itu. Betul. Iya. Nanti dia terus kemudian kembali lagi ke jalan Singapura, terus kemudian ke jalan sampai dengan ini Banyu Urip dan lain-lain itu. Banyu Urip, Manuan begitu sampai. Iya, Pasar Asem terus ya, terus Manuan itu ya. Manuan, Banyu Urip, Pasar Asem terus sampai dia Kedung Doro. Kedung Doro betul. Ya. Akhirnya sampai ke Kedung Doro sampai dengan Tunjungan. Praban Tunjungan. Benar. Dari Tunjungan tapi dia puter langsung di Seiko. Oh, depannya Hotel Mojopahit. Ya, dia puter Embong Malang. Ya. Kedung Doro lagi. Balik Manuan lagi ya. Iya. Khawatir saya kalau pulang nggak lewat situ kasihan yang rumah situ kadung berangkatnya itu pulangnya lewat mana ya. harus sinkron. Berangkat dan pulangnya harus sama. Kalau di koridor 2? Koridor 2 itu melayani dari ini. Park and Ride Majen Sungkono. Majen, Majen Sungkono sampai dengan Majen kemana itu? Park and Ride Majen Sungkono sampai dengan Embong Wungu. Oh, TP. Ya. Tapi nanti kita evaluasi nih, Mas. Ini saya panjangkan sampai berdasarkan hasil evaluasi mungkin nanti kita koreksi itu. Kita masukkan dia ke Kayun. Oh iya. Ya, dari Embong Wungu keluar di Mas? Keluar di Taman Apsari. Oh ya. Nah, itu kan rame tuh Taman Apsari itu ya. Nah, keluar depannya Gerahadi. Gerahadi, kemudian nanti dia ke kanan. Panglima Sudirman. Maksud ya. Panglima Sudirman, Panglima Sudirman, nanti dia masuk Embong Ploso, Mas. Oh ya. PMI. PMI itu dia ke kiri ke Kayun. Ya. Kayun ketemu Mount Castle. Oh, iya kembali ke Pemuda. Mount Castle ke Pemuda. Nanti depan RRI dia bisa ngangkut penumpang. Iya, kan di situ banyak tentunya. Apabila mau mengarah ke Pemkot. Setelah itu dia masuk Yosudarso. Ya. Kanan. Nah, sampai di Balai Kota dia berhenti. Jadi orang yang mau ke Balai Kota bisa naik itu. Koridor 2. Ya. Itu pun nyambung yang dari timur, Mas. Apabila orang naik Semanggi, dari arah timur, dari arah Kejawen Putih gitu ya, naik Semanggi. Nah itu kan lewatnya kan lewat depannya Delta Plaza RRI itu. Ya. Kalau orang mau ke Pemkot turun situ aja, nanti disaut sama Wirawiri ke arah Pemkot. Karena betul. Mobil itu kan bus itu habis dia dari situ, dia kan ke kiri arah ke selatan, arah ke Pangsut. Yang ke Yosudarso kan nggak ada. Nah itu nanti disaut sama Wirawiri ini. Jadi connecting di situ. Betul. Jadi semua tempat kerja, semua kantor itu akan tercover oleh feeder. Iya, insya Allah ya. Oke. Itu, Mas. Sementara di koridor 3-nya? Koridor 3-nya itu dari ini Gunung Anyar. Ya. Gunung Anyar. Ya. Berarti daerah timur ya? Ya. Itu dari Joyobo TIJ ke Kedung Asem. TIJ ke Kedung Asem. Ya. Dari Rungkut dari terus rutenya dari Joyobo dari TIJ. Ya. Kedung Asem dia lewat Marmoyo. Marmoyo. Marmoyo Dinoyo. Ya. Dinoyo masuk. Dinoyo nanti dia nyebrang ke Ngagel, Bung Tomo itu. Makam pahlawan itu Ngagel Jaya Selatan, lurus saja sampai Notok. Nanti nanti setelah kebun bibit. Kebun itu kebun dia kan kebun bibit kanan. Nginden lewatnya. Ya. Baik. Ya. Nanti Nginden Semolo, Mas. Semolo, kampusnya dia. Kampus Untak sama Unitomo. Nah, ikut Semolo terus masuk, terus nanti masuk kalau nggak salah ke
dulu enggak sampai mer. Dia ke ini loh, Semampir. Oh, Semampir. Yang dulu ada jembatan hijau dulu. Ya. Jembatan Gelodak itu. Nah, itu nyusurin sungai itu. Baik. Nanti naik ke Mer. Oke ya. Ketemu Mer. Nah, Mer ini nanti connecting sama Semanggi yang Mer ke Gunung Anyar ke ITS, kemana ke Kenjeran. Oh iya. Orang bisa connect di situ. Oke. Setelah itu nanti dia muter lagi, setelah dari Mer dia langsung ke Kedung Asem. Baik, ya. Nah, nanti di situ nyambung yang dari Penjaringan Sari sampai Gunung Anyar. Ada lagi. Gunung Anyar, Penjaringan Sari nyambung di situ. Oke, ya. Dari Mer itu, dari Mer nanti nyambung ke Gunung Anyar. Ada feeder juga. Baik. Jadi di Mer itu connectingnya di situ. Sebentar koridor yang lain 5 dan 4 lem. Belum. Ya. Jadi kan hanya sekarang ini kan nanti pengembangan berikutnya diharapkan 2 lagi kan gitu. Baik. Koridor 4 ya. Tadi sudah akan menyasar semua perkampungan hingga semua tempat kerja Mas Munah. Rata-rata kalau feeder ini memang nyasarnya dia nggak di jalan rayanya. Kalau dia satu rute sama terang lain jalan utama, dia pasti lewat kampung-kampung. Oh. Supaya kan mendekatkan pelayanan sama orang yang masyarakat. Betul. Ya. Jadi masyarakat akan didekati, akan dijemput begitu ya? Dijemput, iya. Kemudian diantar ke koridor yang utama. Koridor utama adalah Semanggi Surabaya dan Surabaya Bus. Ya, betul. Termasuk Citralen adalah koridor berapa itu? Koridor 5 Citralen ya. Itu mulai dari mana itu? Dari Pasar Modern Citralen. Oh, jadi bukan masuk. Enggak. Oh iyalah. Oh, dia tetap lewat Jiwok ada. Ya, tapi nanti dia itu masuknya lewat Lontar, keluarnya Lontar. Lontar masuk saya nggak apa tuh. Ya, perkampungan, masuk nanti tembusnya di AR Muhammad. Ya, di AR Muhammad lewat Darmo Permai segala macam itu. Ya. Nah, harapannya begitu di AR Muhammad langsung ditampani sama Semanggi. Surabaya Semanggi Surabaya. Oke. Nah, oke. Pak Rizub, ya. Ini artinya bahwa sistem transportasi publik saat ini sudah sangat gencar kita bangun ya. Iya. Jenengan yakin nggak masyarakat Surabaya ini akan beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan publik ya? Iya. Feeder sudah memberi layanan yang begini istimewa saya pikir. Iya. Jadi semua tentunya harus diimbangi ya. Diimbangi dengan kebijakan daripada pemerintah daerah. Ya. Nah, salah satunya mungkin ya perlu untuk ada traffic demand management ya, di mana macam-macam traffic demand management itu bisa ganjil genap, ya, terus kemudian bisa parkir yang cukup tinggi untuk tempat-tempat yang memang menimbulkan kemacetan. Ya. Karena kan kebutuhan akan parkir sesuai dengan disampaikan Pak Wali Kota, kebutuhan akan parkir itu memang tidak bisa dihindari. Ya. Tetapi kalau Anda parkir di tempat jalan yang ramai, yang padat, yang bayar luwih larang. Ya. Kalau mau yang murah, ya parkirnya di gedung. Iya kan? Harusnya kalau dia parkir pinggir jalan ini kan memberikan kontribusi terhadap kemacetan. Iya. Nah, pemicu macet di situ. Ya boleh pakai situ boleh. Bayar tapi sejamnya harus mahal kan gitu. Tapi urung bayar, urung larang saiki. Ya belum. Nah, baru kan 5.000. Ya itu nantinya kebijakannya itu harus seiring dengan itu. Ya. Terus kemudian juga perlunya bus priority seperti gitu. Jadinya apabila dia mendekati lampu merah, dia akan hijau, lampunya otomatis. Ya. Sehingga orang menggunakan angkutan umum ini sama-sama atau mempunyai nilai plus. Ya kan? Ya kalau sekarang AC sudah dibuat, sudah nyaman. Ya. Orang punya mobil bilang, "Mau gini Mas, aku juga naik mobil podo adem kan gitu." Nah, iya. Tapi begitu kena lampu merah yang angkutan umum jalan duluan, wah. Oh iya, dada. Aku duluan kan gitu ya.
Ya, syukur-syukur nanti kalau Surabaya bisa juga menggunakan jalur khusus ya. Nah, nanti saya akan ngobrol khusus tentang ini Pak, bagaimana pengembangan sistem transportasi di Surabaya. Tapi kita akan fokus di feeder ya. Apakah nanti feeder akan menjadi primadona baru begitu? Artinya minimal dia akan selain nyaman, kemudian terintegrasi ya. Kan harus handal. Handal ini tentunya yang pertama dia bisa menjangkau sampai ke pelosok. Baik. Ya. Kedua, jamnya itu iso dijaga nih. Ya. Iya kan? Pasti ada. Kita akan upayakan itu. Iya, upayakan itu. Jadinya headway betul-betul dijaga dong. Ya. Kalau kita tentukan headway-nya 15 menit, harus 15 menit headway-nya. Ya kan? Nah, ini perlunya di control room itu mempersiapkan, mengkomunikasikan dengan para driver. Harus benar, Pak supir, sudah telat ini, sampean banter sedikit, terlalu pelan. Nah, iya. Nanti sistem akan mengarahkan itu ya. Iya, menyampaikan itu kan gitu, seperti itu. Baik. Jadi harapannya supaya masyarakat juga senang kan gitu. Ya, saya juga minta tolong masyarakat memberikan kritik lah terhadap kita itu. Baik. Baik. Tapi paling tidak saya menangkap feeder ini harus kita dukung betul, Pak. Bagaimana dia selain mengurangi kemacetan, karena semakin banyak kendaraan wirawiri di jalan, wirawiri harus mengurangi wirawirinya yang lain. Iya. Harus wirawiri yang lain pindah ke wirawiri ini ya. Baik, Pak Tunjung, terima kasih sudah bisa share, sudah bisa ngobrol di hadapan para Tribuners. Ya, senang sekali. Mungkin kita akan lanjut lagi, ketemu lagi di topik berikutnya. Oke, terima kasih. Sukses selalu untuk Pak Tunjung. Terima kasih Mas. Surabaya. Terima kasih Mas.